teman-teman, kali ini kalian ditemani oleh Rian Demat, di mana kita kali ini akan membahas soal matematika yang pernah keluar di SIMAK UI. Yang pastinya bakalan seru banget karena kita akan bahas secara tuntas dan sampai ngerti banget. Oke, jadi sebelum video ini dimulai jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukung terus untuk mengembangkan channel ini. Langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Di sini saya ambil dari soal nomor 10 kemampuan dasar SIMAK UI tahun 2019. Katanya begini, terdapat 10 orang pergi ke tempat wisata dengan mengendarai 3 mobil berkapasitas 4 orang. Dan 3 diantaranya adalah pemilik mobil. Jika setiap mobil dikemudikan oleh pemiliknya dan di setiap mobil minimal ada 1 penumpang selain pengemudi, banyaknya kemungkinan komposisi berbeda yang untuk menempatkan penumpang di ketiga mobil tersebut adalah. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Jadi di sini ada pertama 10 orang yang mau pergi ke tempat wisata tadi. 3 diantaranya itu adalah pemilik sekaligus pengemudi. Katanya setiap mobil hanya boleh dikemudikan oleh si pemilik pengemudi. Oke. Berarti sisanya 7 lagi itu adalah si penumpang. Nah, jadi di sini kita juga harus menentukan dulu gimana cara menentukan 7 orang penumpang ini masuk ke dalam 3 mobil yang dikemudikan oleh pemilik tadi. Kita buat di sini ilustrasinya ada kotak-kotak ya. Ada kotak-kotak, ibaratnya ini adalah sebuah mobil. Jadi di sini kita buat 3 kotak ya teman-teman karena mobilnya ada 3. Dan kita buat juga di sini pengemudinya ada 1, pengemudinya ada 1, pengemudinya ada 1. Jadi untuk pengemudi sendiri kita tidak perlu bahas, kita hanya bahas gimana cara menempatkan si penumpang tadi. Oke. Kemungkinan-kemungkinannya bagaimana saja? Kita mulai dengan gimana kalau 1 penumpang kita tempatkan di mobil pertama dan penumpang di mobil kedua. Jadi sama-sama 1 nih. Jadi sisanya adalah 5 supaya 7 penumpang lagi yang kita tempatkan di 3 mobil tadi. Oke, ini sepertinya tidak memenuhi ya karena syaratnya tadi kapasitasnya 4. 1 tambah 5 itu udah 6. Jadi udah over kapasitas. Kemungkinan kedua kita coba 1, 2 dan di sini otomatis 4. Di sini juga tidak memenuhi karena 1 tambah 4 itu 5 over kapasitas juga. Gimana kalau kita coba 2, 2 dan 3. Dan di sini barulah memenuhi karena di sini totalnya ada 4. Ini 3, di sini 3. Tidak lebih dari kapasitasnya. Kita coba kemungkinan yang berikutnya. 3, 3, 1. Jadi di sini juga memenuhi ya. Di sini 4, di sini 4, di sini 1. Tapi itu teman-teman belum kita acak karena masih ada bentuk yang lain yaitu gimana kalau 3, 2, 2 atau 2, 3, 2. Bisa jadi juga yang terakhir ini kita ubah menjadi 3, 1, 3 atau 1, 3, 3. Oke, kita masuk ke perhitungannya. Jadi di sini buat teman-teman yang belum tahu apa kira-kira rumus yang mau kita pakai, yang kita pakai nanti ya adalah permutasi dan kombinasi. Jadi rumusnya ada di atas sini. Oke, kita masuk ke permutasi dan kombinasinya. Kemungkinan yang memenuhi pertama itu adalah 2, 2 dan 3. Kita buat di sini kombinasinya dulu 7 kombinasi 2. Kenapa pakai kombinasi? Karena di sini si penumpang tidak ada kedudukannya. Jadi dia gak ada beda antara penumpang 1 dan penumpang yang kedua di mobil pertama. Makanya kita pakai kombinasi. Untuk yang mobil kedua kita buat dia menjadi 5 kombinasi 2. Kenapa teman-teman? Karena penumpang yang 2 orang udah di mobil 1 nih. Jadi tinggal penumpang yang belum duduk itu ada 5 orang. Sementara dari 5 orang itu kita tempatkan di mobil yang kedua. Dan yang terakhir sisanya tentu 3 kombinasi 3 karena sisa penumpang yang belum duduk 3 dan kita sempatkan semuanya di mobil yang terakhir. Kita masuk ke perhitungannya teman-teman, di mana rumusnya tadi udah kita buat 7 faktorial dibagi dengan 7 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Kalikan dengan 5 faktorial
bagi 5 kurang 2 faktorial. Kemudian kalikan dengan 2 faktorial juga. Kalikan lagi dengan 3 faktorial per 3 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Jadi di sini bisa kita tuliskan menjadi 7 kali 6 kali 5 faktorial bagi 5 faktorial kali 2 kali 1. Karena 2 faktorial itu seperti itu. Kita masuk 5 faktorial itu jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. 2 kali 1. Kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir 3 faktorial. Tetap aja di sini 3 kurang 3 faktorial kita tulis 0. Dimana nanti 0 faktorial itu adalah 1 kali 3 faktorial. Kita lanjutkan. 5 faktorial dengan 5 faktorial itu habis. 7 kali 6 bagi 2 itu nilainya 21. Kita kalikan dengan 3 faktorial dengan 3 faktorial habis. 4 bagi 2 itu 2. 5 kali 2 berarti 10. Kita kalikan lagi dengan 3 bagi 3 habis. Di sini tadi 1. Berarti di sini jadi 210. Nah, tadi saya sempat mengatakan bahwa kita juga pakai permutasi. Permutasinya di sini kita pakai untuk menentukan bedanya susunan 223, 232 dan 322. Itu kalau dia misalnya itemnya sedikit ya teman-teman. Nanti kalau dia banyak ya mungkin lebih susah lagi. Jadi biar kita tetap pakai rumusnya, kita buat di sini permutasinya kira-kira karena dia ada 3 unsur, kita tulis 3 faktorial. Dan dari antara 3 unsur ini, si 2, 2 dan 3 itu ada 2 jenis. Yaitu angka 2 dan angka 3. Angka 2 ada sebanyak 2 unit. Angka 3 ada sebanyak 1 unit. Kita masukkan di sini. Berarti ini menjadi 3 kali 2 per 2 kali 1 ya. Jadi di sini 2 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 sebenarnya. Jadi ini kita coret jawabannya 3. Nah, inilah yang perlu kita kalikan teman-teman. Jadi totalnya di sini untuk kemungkinan pertama totalnya adalah 630. Nah, itu masih kemungkinan yang pertama. Kita lanjut ke kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua itu berarti 331 tadi. Kita tulis 7 kombinasi 3. Oke, tadi udah kita jelaskan ya, saya jelaskan bahwa kenapa di sini 7 kombinasi 3 karena ada 7 penumpang akan ditempatkan ke mobil yang pertama. Lalu sisanya itu ada 4, kita tempatkan 3 di mobil kedua. Kemudian sisanya terakhir ada 1 penumpang kita tempatkan di mobil yang terakhir. Oke, kita langsung ke perhitungannya. 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial kali ini 4 kombinasi 3 berarti kita buat 4 faktorial bagikan dengan 4 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Kalikan lagi dengan 1 kombinasi 1 ya. Jadi 1 kombinasi 1 sama dengan 3 kombinasi 3. Jawabannya ujung-ujungnya 1. Jadi untuk mempersingkat tulis saja 1. Oke, kita lanjut. Berarti di sini 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per di sini ada 4 faktorial kali 3 faktorial kali 4 kali 3 faktorial mungkin bisa ya bagi 1 faktorial kali 3 faktorial. Oke, di sini kita kalikan 1. Di sini habis. Ini juga habis. Nah, 3 faktorial ini kita jabarin aja menjadi 3 kali 2 kali 1. Dimana 3 kali 2 itu adalah 6. Kita coret 6 dengan 6. Lalu kita dapat jawabannya di sini 35 dikalikan dengan 4 yaitu 140. Nah, sama seperti kemungkinan pertama, kita buat juga permutasinya. Di mana permutasi ini adalah untuk menentukan banyaknya cara menyusun penumpang yang berbeda yaitu secara jumlah. Ada tadi 331, 313 atau 133. Nah, itu kalau kita hitung secara manual. Kalau pakai permutasinya, rumusnya kira-kira seperti ini. Kita buat 3 faktorial. Kenapa 3 di atas? Karena unsurnya semuanya ada 3. Lalu di bawah kita buat 2 faktorial karena angka 3-nya ada 2 dan angka 1-nya ada 1, maka kita tulis 1 faktorial. Maka kita masuk ke perhitungannya. 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. Coret-coret. Jadi di sini ada 3.
Nah, ini juga kita kalikan lagi teman-teman. 140 kali 3 itu berapa? Jawabannya di situ adalah 420. Nah, untuk jawaban akhirnya kita tulis saja di sini. Berarti totalnya berapa? Kita buat. Berarti totalnya itu adalah 630 ditambah dengan 420, yaitu 1050. Jadi kita sudah punya jawaban, yaitu 1050, di mana pilihannya itu adalah di E. Oke teman-teman, jadi ternyata jawabannya ada di B, bukan E. Jadi kalian tadi kena prank ya. Bagi yang gak memperhatikan, itu E 560, B yang 1050. Jadi kita hapus, jawabannya adalah di B. Oke, itu dia untuk soal yang nomor 1. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua. Di mana soal yang kedua saya ambil dari soal nomor 12 kemampuan dasar SIMAK UI tahun 2019. Katanya begini, terdapat 10 orang pelamar pada suatu perusahaan dan 6 diantara pelamar itu adalah wanita. Berarti 4 lagi nanti pria ya. Jika perusahaan tersebut hanya membutuhkan 4 orang karyawan baru, peluang paling banyak 2 wanita yang akan keterima adalah berapa? Oke, jadi di sini jelas dia bertanya tentang peluang. Jadi buat teman-teman yang belum tahu rumusnya peluang, ada di atas ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Jangan lupa kita tulis dulu di sini. Ada 10 orang. Jadi kita buat di sini 6 diantara wanita, berarti 4 lagi pastinya pria. Oke, jika perusahaan tersebut butuh 4 orang karyawan, berarti di sini kita kombinasikan 4 terhadap ya, yang paling banyak misal 2 wanita. Gimana cara membuat kemungkinan-kemungkinannya? Kita coba lagi kayak tadi, kita buat kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama itu adalah kita buat di sini wanita, jumlah wanita dan jumlah pria. Katanya maksimal 2 nih. Jadi kita tulis saja di sini 2 supaya totalnya 4, berarti di sini juga ada 2 pria. Kemungkinan yang kedua, namanya maksimal teman-teman. Jadi nggak boleh lebih besar dari 2, sebaiknya lebih kecil. Jadi kita buat di sini lebih kecil dari 2, angka 1 supaya jadi totalnya 4. Kita tulis di sini 3. Dan kemungkinan yang ketiga itu tidak ada sama sekali wanita yang diterima, berarti 4-empatnya adalah pria, kira-kira seperti itu. Jadi itu kemungkinan-kemungkinannya. Jadi dalam soal peluang ini biasanya kita harus lebih teliti untuk menganalisis soalnya. Jadi kita bisa dengan mudah menentukan kemungkinan-kemungkinannya. Kita masuk ke perhitungannya. Jangan lupa perhitungannya kita pakai metode kombinasi, karena di sini tidak ada ditentukan kedudukan dari si pegawai yang akan diterima. Oke, kita masuk ke kemungkinan pertama. Jadi di sini teman-teman, dari wanitanya yang tadinya ada 6 itu dipilih sebanyak 2 orang, ya kan? Wanita dan pria. Jadi dihubungkan dengan kata dan. Oke, kita tulis di sini dan. Dari sini kita tulis kata atau. Kemungkinan pertama atau kemungkinan kedua atau kemungkinan ketiga. Kita lanjut. Jadi dalam matematika teman-teman, kata dan itu kita buat jadi kata jadi kali ya, operasi kali. Pria di sini ada 4 orang, maka kita tulis 4 kombinasi 2. Kemungkinan yang kedua nanti kita lanjut setelah ini ya. 6 kombinasi 2, masukin rumusnya 6 faktorial bagi 6 kurang 2, langsung saja ya. Berarti ini 4 faktorial kali 2 faktorial kali 4 faktorial. 4 kurang 2 itu 2 kali 2 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Untuk yang ini kita jabarkan saja. 4 faktorial kali 2 kali 1 kali 4 faktorial kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Seperti itu. Jadi ini langsung kita coret ya. Kita coret 2 kali 2 4, sisa 2 lagi kita coret. Jadi di sini untuk kemungkinan pertamanya teman-teman ada sekitar 90 cara. Itu dia kemungkinan pertama. Kita tulis kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua. Kemungkinan keduanya itu adalah 1 wanita dan 3 pria. 1 wanita dipilih dari 6-nya, berarti 6 kombinasi 1. Dan itu kita ganti dengan kata kali lagi. 3 dari 4, berarti 4 kombinasi 3. Kita tulis di sini
6 faktorial per 6 kurang 1 itu 5 kali 1 faktorial. Kalikan dengan 4 kombinasi 3 berarti 4 faktorial. Dibagi 4 kurang 3 1 kali 3 faktorial. Jawabannya berapa? Kita coba hitung ya. 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 1 kali 4 kali 3 faktorial bagi 1 kali 3 faktorial. Coret ya. Ini juga kita coret. Jadi jawabannya berapa? Jawabannya di sini 24. Itu masih kemungkinan yang kedua, teman-teman. Kita lanjut ke kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga adalah gak ada dipilih dari perempuan itu. Ya, dari wanita-wanita gak ada dipilih. Jadi total semuanya 4 orang. Pria dipilih 4-4-nya. Jadi untuk 6 kombinasi 0 itu jawabannya 1 ya. 4 kombinasi 4 juga jawabannya 1. Oke. Jadi kita dapat di sini kemungkinan ketiga 1. Kita jumlahkan semua, teman-teman. Jadi kata atau dalam matematika itu diganti dengan operasi penjumlahan. Kemungkinan 1 tambah kemungkinan 2 tambah kemungkinan 3 itu totalnya adalah 90 tambah 24 tambah 1, jawabannya adalah 115. Nah, teman-teman, untuk peluang itu kan rumusnya adalah banyaknya kejadian yang diinginkan dibagi banyaknya seluruh semestanya. Jadi di sini sebenarnya NA kejadian yang kita mau itu udah dapat 115. Nah, giliran NS-nya berapa? NS-nya itu adalah dari semua pelamar dipilih 4 orang tanpa syarat. Tanpa syarat 2 wanita, 3 wanita, dan seterusnya. Itu nggak ada syaratnya kalau di semesta. Jadi kita hitung saja. Di sini 10 faktorial dibagi 10 kurang 4 itu 6 faktorial ya. Dikali 4 faktorial. Kita jabarkan, teman-teman. 10, 9, 8, 7, 6 faktorial. Dibagi dengan 6 faktorial kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, di sini habis ya. 4 kali 2 itu habis dengan 8. 9 bagi 3 itu kita tulis 3. Jadi jawabannya di sini adalah 210. Nah, kesimpulannya berarti begini. Kita masukkan ke peluang. Berarti peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A 115 dibagi keseluruhannya itu adalah 210. Nah, di sini kita sesuaikan dengan jawabannya, teman-teman. Sama-sama kita bagi 5 aja. Kalau kita bagi 5 dia menjadi berapa? Di sini menjadi 23 dibagi dengan 42. Jadi kita sudah punya jawaban 23 per 42, di mana pilihannya itu adalah di E. Nah, itu dia untuk soal yang kedua. Oke, teman-teman, itu dia tadi video pembahasan soal matematika yang pernah keluar di Simak UI. Jadi buat kalian yang punya requestan atau pertanyaan soal matematika, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dukung terus channel ini untuk menjadi berkembang dan bermanfaat untuk orang-orang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar.